apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina, kalian ini turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Fitnah itu semua bohong. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah Ba'alwi, memfitnah habaib. Jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Enggak. Ada penyanyi dangdut namanya Roma Irama. Roma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Habib siapa yang ngomong begitu? Ada habaib ngomong begitu, siapa? Siapa namanya? Kapan dia ngomong? Jadi jangan kau punya mulut Roma Irama. Jangan kalau kamu benci habaib, jangan terus kamu framing fitnah habaib. Barusan saya ngomong apa barusan? Barusan saya ngomong apa? Siapapun kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya neraka. Tidak peduli walaupun nasabnya mulia. Nah, Roma Irama mau dia bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin habaib. Kalau ada habib mabok, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Roma Irama, saudara. Makanya Roma Irama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya batu. Kami para habaib, kami para Ba'alawi tidak pernah diajarkan seperti itu, saudara. Walaupun nasab kami mulia, walaupun kami anak cucu Nabi, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tetap tempatnya neraka. Awas jangan. Dan dua bau tanah pakai main fitnah lagi. Betul? Betul? Nah, kan jadi nyambung ke situ, saya. Orang nggak mau bahas itu nyambung ke situ. Betul? Betul? Orang heran jadi pada begal nasab semua. Akhirnya jadi keturunan Rasulullah katanya Roma Irama. Nantangin. Bahkan ada syarat yang lebih berat. Dia mesti bertakwa, dia mesti orang baik. Kalau dia orang jahat, dia orang zalim, dia orang kotor, walaupun dia keturunan Nabi, jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam makna Ahlul Bait. Kenapa? Karena Ahlul Bait dimuliakan Allah, punya kedudukan tinggi. Tidak setiap orang bisa masuk dengan mudah disebut sebagai Ahlul Bait. Jadi kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan Ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, ini sekarang zaman fitnah nih. Nah, apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan Ahlul Bait. Nggak pernah didoktrin. Ente habib, ente turunan Nabi, mau mabok nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada. Saudara, bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah, sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara, mereka bilang ini Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya, ikhwan. Justru kami di kalangan habaib didoktrin. Ingat ya, kau keturunan Rasulullah. Kalau kau berbuat baik, dapat pahala 2. Kalau kau berbuat dosa, dosanya juga 2. Double. Loh, kenapa dosanya bisa double? Karena satu, dosanya untuk perbuatan dosamu. Yang kedua, dosanya kau sudah mempermalukan nama baik keluarga Nabi.
Nah, karena dalam Al-Quran, saudara, istri-istri Nabi ditegur oleh Allah, saudara, dan diingatkan bahwa kalian bukan seperti perempuan lain, kalian bukan seperti perempuan-perempuan biasa. Kalau kalian berbuat baik, Allah dobelin ganjarannya. Kalian berbuat tidak baik, Allah ganjarin juga dosanya. Itu istri Nabi. Istri yang artinya punya hubungan nikah. Lalu bagaimana darah daging Nabi? Yang punya hubungan nasab, saudara. Makanya para ulama Ahlus Sunnah mengkiaskan, kalau istri Nabi pahalanya double, kalau istri Nabi dosanya juga double, saudara, maka keturunan Nabi yang punya darah Nabi, kalau dia berbuat baik, double pahalanya. Tapi kalau dia berbuat dosa, double dosanya, saudara. Itu doktrin yang kita dapat dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Nggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi, nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina, kalian ini turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Fitnah itu semua bohong. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah ba'alwi, memfitnah habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Nggak ada, ya ikhwan. Kalaupun ada oknum habaib yang bicara seperti itu habaib yang suka maksiat. Saudara, kalau oknum-oknum habaib ada yang jadi preman, terus dia ngomong begitu, oh gue habib, gue nggak bakal masuk neraka, itu kesalahan dirinya. Jangan langsung dikatakan itu doktrin para habaib. Kurang ajar. Jadi saya ingatkan ini kepada siapa saja, saudara, mau kiai, mau tokoh, mau habaib, di mana saja, jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum ba'alwi, kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah, makanya saya ingatkan. Nah, jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Ya, kira-kira jelas tidak? Ini semua nih mereka syariatnya. Saya kasih tahu, nggak ada tuh habaib punya doktrin begitu, nggak ada. Justru kalau habaib berbuat dosa double, lebih berat, saudara, lebih parah dia, dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain kalau mereka seenaknya melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan barusan sudah saya katakan, Ahlul Bait itu turunan Nabi yang beragama Islam dan berakhlak baik. Nah, itu Ahlul Bait, ya ikhwan. Di luar itu jangan kita anggap, ya ikhwan. Jangan dianggap. Apalagi kalau ada oknum-oknum habib, anak muda, preman, suka mabok, saudara, ya bukan habib aja. Semua suku juga ada yang mabok. Semua etnis juga ada yang mabok. Semua bangsa juga ada yang mabok. Betul? Nah, jangan dijadikan satu turunan habib mabok langsung dibilang, difitnah, wah ini doktrin bapaknya, ini doktrin kakeknya, ini doktrin habaib, kurang ajar. Apakah kalau ada satu orang Jawa mabok, terus langsung kita akan katakan, oh ini doktrin kejawaan? Nggak boleh, ya ikhwan. Jangan bawa-bawa suku, manusianya yang rusak, bukan Jawanya. Betul? Begitu juga ada oknum anak muda suku Sunda rusak mabok. Jangan salahin Sunda, ya saudara. Apa terus kita mau katakan doktrin orang Sunda, anak muda Sunda mesti mabok? Apa boleh begitu? Nggak ada. Doktrin orang Jawa bagus-bagus, doktrin orang Sunda bagus-bagus. Semua punya tata krama. Kalau ada orang dari suku Jawa, suku Sunda yang berbuat tidak baik, manusianya yang jelek, saudara, bukan sukunya. Kira-kira jelas tidak? Nah, izin Ustaz, sebelumnya saya mau cerita nih. Boleh. Ini ketika saya masih jadi remaja dulu ya, kisah-kisah habaib ini. Ada satu cerita yang luar biasa. Namun sebelum saya cerita ini, saya ini muhibbin. Artinya mencintai para habaib ya. Karena Habib Rizik Syihab
beliau adalah sahabat saya, bahkan salah satu pendiri dari Fahmi Tamami, di samping Kiai Haji Zainuddin MZ dan sebagainya. Kemudian ada sahabat saya juga, Habib Ali Kuitang, ya. Habib Ali bin Abdurrahman. Marganya Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi bin Abdurrahman itu juga sahabat saya. Bahkan ayah beliau Abdurrahman Habib Abdurrahman Al-Habsyi juga sahabat saya. Kemudian ada sahabat saya juga yang bernama Habib Anis Al-Altas apa Habib Anis apa saya lupa. Dulu dia seorang penyanyi juga. Nah kemarin dia baca maulid sama-sama saya berceramah. Nah kemudian beliau juga sahabat saya. Juga Habib Lutfi Pekalongan. Saya tajim sama beliau. Jadi banyak sekali habaib-habaib yang memang merupakan sahabat saya. Dan dengan kasus ini bahwa para habib adalah misalnya terkonfirmasi bukan dzurriyyah Rasulullah. Misalnya, saya akan tetap menyintai beliau-beliau mereka sebagai sahabat. Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bahwa kita harus mendamaikan sesama saudara kita. Ini dasar daripada mungkin dilaksanakannya podcast ini malam hari ini. Tentunya referensi yang lain saya bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mi'azatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Menyeru ke jalan Allah dengan bijaksana, nasihat yang baik, wajadilhum billati ahsan, walaupun kita berdebat dengan cara yang terbaik, seperti itu ya. Saya mau cerita nih, kira-kira waktu anak masih remaja dulu. Oh gitu, iya. Lokasinya di Tebet. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Anak muda deh, yang mewakili anak muda nih. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah ya. Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur. Kepunyaan almarhum Haji Muhammad itu. Beliau muhibbun berat itu, Masya Allah. Nah penceramah saat itu ada satu Habib. Ya, nggak perlu saya sebutkan karena beliau sudah juga berpulang ke rahmatullah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi. Ini Habib ini berpidato. Saya waktu itu sebagai penceramah kedua. Oh gitu, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Gitu kan. Saya teranyak mendengar itu. Emang begitu Islam. Dalam hati ini. Namanya anak muda ya. Habis dia ceramah, naik. Giliran kedua penceramah mewakili generasi muda. Iya. Aneh bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib saya koreksi antum. Saya bilang. Itu qala ta'ala. Bla 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 yang mana inna akramakum indallahi atqakum gitu. Wa qala ta'ala yarfa' lahu alladhina amanu wa alladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyan nurul asin walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Bahwa surga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia dari sayyid
Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah, rasnya Rasulullah SAW. Saya baca gitu. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Fatimah binti Muhammad saraqat la qata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala illa taqwa, kecuali takwa. Ribut sesuatu itu. Di masjid itu ramai karena banyak muhibin kan. Iya. Wow. Saya saat itu habis diomelin sama Haji Muhammad almarhum. Ente ngaji kagak ngomong. Diomelin habis. Akhirnya saya dipanggil sama satu Habib sepuh yang kita kenal. Beliau adalah al-alim al-alamah lah. Kita kenal beliau al-mafullah juga. Saya dipanggil. Siap Bib, ada apa saya dipanggil? Ente ngomong apa kemarin? Gitu. Ente ngomong apa kemarin jamaah ribut tuh? Ya anda ceritain. Ya Bib, ada Habib ini ngomong begini ini, saya balikin. Jawaban saya begini, qala ta'ala wa qala nabi bla 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 bla. Mau dikoreksi Bib. Yang ente ngomong tuh nggak salah. Nggak salah, ente benar. Dapat fine kan aneh. Tapi tolong jangan diulangin lagi. Maksudnya yang gak diulangi itu salahnya apa gimana itu? Bukan, jangan diomongin lagi. Oh gitu. Ente nggak salah, ente benar. Ente ucapan tuh semua benar. Kan saya minta koreksi. Iya. Mau dikoreksi Bib. Yang salah, kalau saya salah, yang mana salahnya? Dia benar kan? Ente benar. Cuman ucapan-ucapan itu jangan diulangi lagi. Karena tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah kira-kira. Zaman itu belum ada istilah kondusif tuh. Tidak bagus untuk persatuan umat Islam. Ya khair Bib. Sejak saat itu tuh saya simpan dalam perut. Itu berapa puluh tahun yang lalu kejadian itu. Itu sama si muda. Nah makanya sejak itu saya berteman dengan para habaib sekarang ini tulus lillahi ta'ala, karena dia orang beriman, karena dia orang pintar, dia orang baik. Itu saja. Bukan dasar beliau-beliau itu adalah dzurriyyah Nabi, ya. Karena saat itu saya juga mulai mendengar dan membaca, ya, bahwa dzurriyyah ini katakanlah masih antara right and wrong, benar dan salah gitu. Tapi pertemanan saya, persahabatan saya dengan para habaib itu, penghormatan saya ya sebagai sesama mukmin, ya, sebagai sesama muslim, sangat indah persahabatan kami. Dan sampai sekarang insya Allah, walaupun misalnya nanti terkonfirmasi oh ini bukan dzurriyyah Rasul, saya akan tetap perlakukan beliau-beliau itu sebagai sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Itu tidak akan berubah, karena dasarnya tadi innamal mu'min ikhwatu, sesama orang beriman itu adalah saudara, itu dasarnya. Nah cuman dari peristiwa puluhan tahun yang lalu, waktu itu saya berusia antara 25 tahun, berapa puluh tahun yang lalu itu. Sekarang umur saya udah 47 nih, berapa tahun? Iya, 15 tahun dah. Iya, kalau nggak mau 50, 15 tahun dah. Sekian puluh tahun yang lalu terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu. Ada yang mengatakan di darah saya mengalir darah Rasul. Barang siapa menyakiti saya, menyakiti Rasul. Bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang halim. Kepala kiai, kaki seorang habib lebih mulia daripada kepala kiai.
banyak lagi cerita yang Masya Allah, Astagfirullahaladzim, ini kok ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Oh gitu. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Kok ternyata berlangsung sampai sekarang. Masih muda, udah muncul tuh kalimat itu. Kan saksi Iya. Habib itu bilang kan waktu saya masih muda dulu, yang saya counter itu. Umur saya 20-an lah waktu itu. Artinya 50 tahun yang lalu saya dengar itu. Ternyata itu masih mengaum sampai sekarang. Doktrin itu. Dan ternyata saya melihat apa yang menjadi dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini. Satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah surat Al-Ahzab 28. Ayat Al-Ahzab 33 kalau nggak salah. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu ayyadhaba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian, dan wa yutahhirakum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Ini Al-Ahzab